Udah take bro. Woi, udah take. Oh, udah take. Welcome to Suka Review Teknologi. Nah, kali ini kita akan bahas rekomendasi HP di awal tahun 2024. Nah, buat kalian yang lagi nyari HP atau HP kalian udah rusak, terus sudah punya budget tapi bingung mau milih HP apa, nah tonton aja video ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi, ini aku disclaimer dulu ya, ini bukan review lengkap, jadi untuk review sekilas aja. Jadi kalau kalian mau cari review lengkap, langsung aja cek di YouTube, banyak kok. Ini cuman preview aja. Untuk yang pertama yaitu HP Redmi 13C. Ini HP keluaran baru, kalau nggak salah bulan Desember, kalau nggak November, pokoknya baru-baru ini baru keluar nih. Nah, untuk yang pertama kita bahas baterainya dulu. Baterainya udah gede nih, 5000 mAh. Dan untuk portnya, ini portnya udah Type C loh. Jarang-jarang loh HP sejutaan tapi portnya udah Type C. Dan untuk zaman sekarang ya, kalau nggak Type C tuh waduh udah ketinggalan kan ya. Dan kita bahas hal yang paling mantep nih. HP ini layarnya udah 90 Hz. Kapan lagi coba HP sejuta 400-an udah pakai layar 90 Hz. Dan panel juga udah IPS, tapi untuk resolusinya ini masih HD. Tapi kalau buat kalian nonton YouTube, nonton TikTok atau sosmed lah pokoknya udah cukup banget. Dan untuk ini pakai prosesor Helio G85 yang performanya ya cukup lah untuk di kelas harga 1,4 ini udah cukup baik. Kalau buat main Mobile Legends, main buat PUBG itu masih bisa lah, masih bisa main lah pokoknya. Dan untuk kamera utamanya ini 50 megapiksel. Kalau kalian yang nggak tahu 50 megapiksel itu apa, maksudku megapiksel itu apa? Jadi kalau kalian zoom foto kan kalau zoom banget itu ada kotak-kotaknya tuh. Nah, itu kalau piksel semakin besar itu akan semakin tajam fotonya. Jadi kerapatan pikselnya makin rapat. Untuk hasil kameranya ini cukup oke sih, cukup oke. Untuk harga 1,4 jutaan ini cukup oke. Dan yang terakhir untuk kekurangannya sih kayaknya nih. Biasanya HP Xiaomi Redmi tuh ada ciri khasnya kan. Coba apa tahu nggak ciri khasnya apa? Kameramen deh. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Enggak. Infrared blaster, infrared. Nah, itu yang benar, infrared blaster. Di HP ini nggak ada. Padahal dari dulu HP Xiaomi Redmi itu ada terus loh. Kenapa di HP ini kok nggak ada? Nggak tahu juga. Udah, lanjut aja kita ke yang nomor 2 yaitu Itel. Itel. Bacanya gimana sih? Itel bang. Itel, oke. Itel S23. Ini bukan Samsung Galaxy S23 ya, ini Itel S23. Ini merek yang cukup baru di Indonesia, baru masuk di pasar Indonesia. Langsung aja kita bahas. Ini layarnya juga udah 90 Hz loh. Resolusinya XD+, RAM-nya 8GB dan ROM-nya 128. Baterainya juga udah gede, 5000 mAh. Portnya juga udah USB Type C. Dan untuk layarnya ini bezelnya juga udah lumayan tipis. Lumayan loh ini ya, bukan tipis. Dan ini performanya juga lumayan lah. Ini prosesor yang mungkin kalian nggak familiar lah kalau menurutku. Ini pakai prosesor Tiger T606 dari Unisoc. Ini prosesor yang mungkin jarang orang tahu. Dan untuk di kamera sendiri, ini kameranya cukup oke buat HP harga 1,4 jutaan. Dan lanjut ke HP ketiga yaitu Redmi 12 dengan harganya 1,99 juta atau 2 juta lah, 2 juta kurang 1 rupiah. Dan ini layarnya udah Full HD 90 Hz dan udah pakai panel IPS. Tampilan layarnya pun udah oke. Dan prosesornya ini pakai prosesor MediaTek Helio G88. Performanya juga udah cukup kalau buat main game Mobile Legends, main PUBG itu masih oke lah, masih bisa dimainin. Tapi kalau udah Genshin tuh udah main ngos-ngosan sih prosesor ini. Lanjut kita ke RAM. Ini RAM-nya 8, ROM-nya 256. Nah, ini harga 2 juta udah dapat ROM segini udah mantep banget. Kalau kalian masih nggak cukup aja ROM 256, nggak paham lagi sih kalian nyimpen apa aja. Dan selanjutnya kita masuk ke baterai. Baterainya juga udah gede, 5000 mAh. Kamera utamanya udah 50 megapiksel, ada ultra wide dan kamera makro. Jadi udah lumayan lengkap nih dari segi kamera nih. Dan untuk hasilnya juga ya bagus lah. Bagus di kelas 2 juta, di bawah 2 juta tuh oke hasilnya.
Selanjutnya yang nomor 4, ini HP Infinix Note 30 Pro dengan range harga 2,6 jutaan. Langsung aja kita bahas HP-nya nih. Dan yang paling menonjol kalau dari Infinix tuh dari kekurangannya kan biasanya yang speaker ya. Speakernya tuh kentang banget. Nah, ini kali ini Infinix udah melakukan perbaikan nih. Speakernya udah collab sama JBL yang tentunya speakernya udah mantep. Dan ini HP-nya juga udah support wireless charging. Yang mantepnya lagi apa? Coba tebak. Apaan tuh bang? Nggak tahu lagi nih kameramennya nggak tahu apa nih gimana nih. Yang bagusnya lagi udah dapet wireless charging port, jadi kalian nggak perlu lagi beli lagi, udah dapet di paket pembelian. Dan ini pakai prosesor Snapdragon 732G yang ini cukup kenceng loh ya. Untuk main game-game tuh udah lancar nih, udah main Mobile Legends, main PUBG udah lancar nih. Dan untuk layar sendiri ini udah pakai panel AMOLED 120Hz dan pilihan RAM-nya ini ada yang 6GB, ada yang 8GB, dan storage-nya juga 128GB atau 156GB. Dan untuk kamera nih, kamera utamanya resolusinya yaitu 108 megapiksel. Kameranya nih bagus, ultrawide-nya juga udah bagus. Nggak salah. Ultrawide-nya tuh kurang dan di untuk low LED juga kurang. Dan kurangnya lagi HP ini apa? Belum 5G, belum 5G. Ini masih 4G. Langsung kita lanjut ke HP kelima yaitu Poco X5 Pro 5G. Ini range harganya sekitar 3,7 jutaan. Layarnya ini udah AMOLED 120Hz, bezelnya juga udah tipis. Jadi tampilannya ini udah cakep nih. Kalau dilihat dari luar layarnya udah cakep banget dan prosesornya yang dipakai ini Snapdragon 778G. Nah, ini prosesor yang mantep banget nih untuk harga seginian. Tapi kalau di HP ini prosesor ini lumayan panas HP-nya kalau dibuat main game. Tapi ini kalau buat main game PUBG, Mobile Legends, Genshin udah lancar. Kenapa aku dari tadi bahas 3 game ini? Soalnya game ini yang paling banyak dimainin di smartphone. Dan untuk kamera ini kameranya bagus, untuk low light bagus. Jadi hasilnya bagus lah. Main kameranya juga pasti hasilnya bagus. Dan untuk perekaman ini mentok di 4K 30 fps. Udah mantep loh, ini udah bisa 4K 30 fps. Dan baterainya ini cukup gede, bukan cukup sih, udah gede nih, 5000 mAh. Dan udah dapat charger 67 watt di paket pembeliannya. Jadi kenceng banget nih kalau buat ngecas nih. Dan kalau buat ngecas ini penuh dari 0 sampai 100 nih cuman butuh waktu 50 menit. Kenceng banget kan. Jadi mantep nih HP ini. Lanjut, ini rekomendasi HP yang terakhir yaitu Vivo V29e 5G dengan range harga sekitar 4,3 jutaan. Langsung aja kita bahas nih. Untuk dari layar ini udah AMOLED 120Hz yang udah Full HD. Ini juga udah bagus. Kamera utamanya 60 megapiksel yang udah ada OIS. Nah, itu yang benar. Kali ini baru tahu nih kameramen nih. OIS yang hasilnya bagus banget, untuk night mode juga bagus dan hasilnya juga natural. Pokoknya kameranya bagus lah ini. Untuk perekaman video mentok cuman di 1080 60 fps. Sayang banget sih belum bisa 4K. Dan untuk prosesornya sendiri ini pakai Snapdragon 695. Ini prosesornya kenceng dan untuk game juga lancar sih. Dari game yang dari tadi udah aku sebutin itu udah bisa playable di handphone ini. Dan untuk RAM-nya ini RAM 8GB plus 8GB extended RAM. Baterainya ini kapasitasnya nggak segede HP-HP sebelumnya nih. Ini cuma 4800 mAh. Tapi untuk baterai di HP ini meskipun cuma 4800 tapi ini udah cukup awet, dipakai seharian pun juga masih aman. Ya, itu semuanya rekomendasi HP di range harga 1 sampai 5 jutaan. Kalau ada HP yang menurut kalian worth it tapi nggak masuk list ini, bahas aja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng HP-nya. Dan sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Share video ini ke teman-teman kalian. Suruh pada subscribe-in semua. Kalau nggak mau paksa, bodo amat, yang penting subscribe. Dan yang terakhir yaitu apa? Suka review? Review jujur biar kamu gak salah. Mantap. Bye bye.